Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan rasa syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam kita tujukan kepada junjungan tertinggi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Di mana di hari yang penuh berkah ini, walaupun masih dalam masa pandemi, kita dapat kembali berkumpul untuk mengikuti kajian Al-Kalam bersama Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA dengan tema kajian Tadabbur Surat Al-Baqarah ayat 60 sampai 61, repotnya hidup kalau tidak bersyukur. Saya Rima Wirasakti mengundang rekan-rekan sekalian, apabila ada pertanyaan yang hendak diajukan kepada Pak Ustadz, silahkan dicantumkan melalui chat. Dan sesi tanya jawab akan kami hadirkan di bagian akhir kajian ini, kurang lebih sekitar 15-20 menit. Langsung saja kami persilakan Bapak Ustadz Ali Nurdin untuk memulai kajian. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, la hawla quwwata illa billah. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, rahmatullah. Seperti yang sudah disampaikan Mbak Rima tadi, kita lanjutkan kaji kita dan sekarang kita sudah dimasuk di surah Al-Baqarah ayat 60, udah mau 100 saja ya, ayat 60 ya, dan 61 insya Allah kali ini kita berikan tema yaitu repotnya hidup kalau tidak bersyukur. Kenapa? Karena ini menggambarkan bagaimana kaum Bani Israel itu tidak pernah mau bersyukur, maka hidupnya jadi repot gitu ya. Nah, seperti apa gambarannya? Nah, kita akan mengawali tadabbur kita di surah Al-Baqarah ayat yang ke-60. Namun biar lebih berkah, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 'ayna qad 'alima kullu unasim mashrabahum ya. Wa kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Ya, baik. Musa berdoa kepada Allah untuk memohon. Ini jadi sekali lagi kisah ataupun ayat ini adalah setting historisnya itu ketika Nabi Musa alaihissalam keluar bersama bangsa Israel dari Mesir karena hendak dibunuh Fir'aun ya, dan kita tahu Fir'aun akhirnya tenggelam bersama pasukannya. Mereka kemudian dengan berjumlah sekian banyak orang, ribuan konon katanya itu, berjalan tentu saja, kemudian menuju ke Al-Baitul Maqdis. Nah, ini adalah episode dalam rentang waktu itu, perjalanan mereka seperti itu dan di suatu tempat. Maka kemudian Nabi Musa memohon kepada Allah agar kiranya mereka diberi solusi dengan persoalan logistik mereka, ya minum mereka dan seterusnya gitu. Maka kemudian Allah memerintahkan agar Nabi Musa memukulkan tongkatnya itu di atas batu, maka dari situlah memancarlah 12 mata air. Nah, pertanyaannya kenapa 12 mata air? Kok tidak misalnya 10 mata air atau misalnya mungkin 15 mata air. Nah, jawabannya kita temukan di surah nomor 7, surah Al-A'raf ayat yang ke-160. Ini kenapa kok 12? Disinilah jawabannya. وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami membagi mereka menjadi 12 suku yang masing-masing berjumlah besar. Dan kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya. Pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah dari batu itu 12 mata air.
Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami naungi mereka dengan awan dan kami turunkan kepada mereka mana dan salwa. Kami berfirman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzolimi kami, tetapi merekalah yang selalu menzolimi dirinya sendiri. Iya, jadi kenapa 12? Ini sesuai dengan jumlah suku besar dari Bani Israel yang berjumlah 12. Nah, 12 suku ini berasal dari 12 putra Nabi Yakub alaihissalam. Seperti yang pernah kita singgung, bahkan mungkin sering kita sampaikan, yang disebut Bani Israel adalah bangsa keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Yakub artinya Abdullah, atau dalam bahasa Ibrani adalah Israel. Ya, Israel, Isra itu abd, hamba, El itu Allah atau Tuhan. Sehingga Israel artinya hamba Tuhan, hamba Allah. Dalam bahasa Arabnya Abdullah. Siapa yang mendapat gelar Abdullah atau Israel itu? Yakub alaihissalam. Kita tahu Nabi Yakub punya 12 orang putra. Salah satunya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, dari 12 putra Yakub inilah berkembang menjadi suku besar di kalangan Bani Israel yang berjumlah 12 suku. Nah, 12 suku ini nanti berkembang kembali menjadi pecahan atau lebih rinci lagi, lebih besar lagi dalam perjalanan selanjutnya. Maka dari sini kita ingin menyimpulkan pelajaran penting dari ayat ini apa? Bahwa manusia tumbuh menjadi kelompok-kelompok suku bangsa yang bermacam-macam berbeda, itu satu bentuk keniscayaan. Itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kita maknai dari surah 49 ayatnya yang ke-13. Surah 49 ayat 13 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Iya, kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Maka kita menjadi beraneka macam suku bangsa di dunia ini, ya sekarang ini, termasuk kita bangsa Indonesia yang berbeda-beda ini, adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak bisa memilih di sini Bapak Ibu. Kita tidak punya pilihan untuk misalnya mendaftar menjadi suku bangsa tertentu. Enggak. Kita terlahir sudah diberi label kita menjadi suku bangsa tertentu karena orang tua kita sudah menjadi anggota suku bangsa tertentu. Misalnya kita kalau dalam konteks menjadi bangsa yang besar, bangsa Indonesia, nggak bisa milih, ya sudah. Dari suku bangsa Indonesia yang gede itu di dalamnya lagi ada aneka macam suku bangsa yang lebih kecil. Menjadi kita apakah menjadi Minang, menjadi Tionghoa, menjadi Arab, termasuk menjadi Jawa, menjadi Sunda, itu bukan pilihan kita. Maka hikmahnya apa? Saling menghormati. Karena kita menjadi anggota suku tertentu bukanlah ketetapan dan keputusan hidup kita, tapi itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Surah nomor 28 ayat 68 Allah berfirman demikian. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Iya, silakan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Iya. Bagi manusia tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan kita. Maka syukuri saja dari siapapun orang tua kita dan suku apapun kita dilahirkan, kita bersyukur. Ya, jangan menghina suku bangsa orang lain. Karena menjadi suku bangsa tertentu bukanlah pilihan orang itu.
itu menjalani ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sering saya mengatakan, kalau ada orang yang menghina suku bangsa orang lain, berarti dia telah menghina Tuhan. Dia menghina Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mereka menjadi suku bangsa tertentu, termasuk kita menjadi suku bangsa tertentu, adalah ketetapannya, adalah keputusannya. Yang menghina keputusannya berarti sama dengan menghina Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, dari landasan berpikir seperti ini Bapak Ibu, kita kemudian mendapati satu bentuk kesimpulan dalam kaitan ini, apa itu? Hubbul waton minal iman. Mencintai tanah air, mencintai suku bangsa kita, tanah tumpah darah kita dilahirkan, itu adalah sebagian dari iman. Itu berasal dari itu. Kita menyadari kita dilahirkan di tanah tumpah darah wilayah tertentu, menjadi anggota suku bangsa tertentu, itu ketetapan Allah. Sehingga ketika kita mencintainya, ya, tempat tumpah darah kita dilahirkan, panggilan jiwa untuk kemudian memperjuangkannya misalnya, itu fitrah namanya. Dan agama ini sesuai dengan fitrah. Itulah mengapa ulama kemudian menyatakan mencintai tanah air sebagian dari iman. Ini bukan ayat, bukan hadis ungkapan itu ya, tapi substansi ajarannya seperti itu. Gitu. Dan itulah yang sesuai dengan fitrah manusia. Nah, agama ini adalah agama fitrah. Surah nomor 30, ayat yang ke-30, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Iya, itulah agama kita, agama fitrah. Maka mencintai tanah air tumpah darah, kemudian kita bersyukur, dalam tanda kutip kita juga menjadi bangga karena dilahirkan sebagai anggota suku bangsa tertentu, katakanlah bangsa Indonesia, itu adalah fitrah. Maka seyogianya kita tidak mempertahankan, tidak mempertentangkan ya antara wawasan keagamaan dengan wawasan kebangsaan. Semestinya tidak bertentangkan antara kita menjadi seorang Muslim dan menjadi orang Indonesia. Tidak perlu dipertentangkan. Kenapa? Karena agama ini menghormati, menghargai tentang spirit kebangsaan di mana kita dilahirkan. Itu sesuatu yang dua-duanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada sementara pemahaman orang yang mengatakan, oh kita tidak perlu mendewakan menjadi bangsa tertentu misalnya. Karena kita ini semuanya ada diikat oleh satu akidah, ya tidak salah, benar juga. Tapi kalau menganggap ini tidak sesuatu yang bertentangan dengan agama, itu bukan pendapat yang dibenarkan. Maka kalau toh pada akhirnya kita berjuang demi kebaikan, kemajuan negara kita, itu juga bagian dari perjuangan yang oleh para pendahulu kita disebut sebagai jihad fi sabilillah. Baik, kita lanjutkan, Pak. Kemudian poin yang kedua dari ayat tadi kita mendapati penjelasan tentang apa? Tentang kemukjizatan Nabi Musa alaihissalam. Ya, tentang kemukjizatan Nabi Musa alaihissalam atau tentang mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Seperti kita tahu beliau memiliki 9 mukjizat, 9 jenis mukjizat. Salah satunya tongkatnya. Ya, tongkatnya itu. Maka tongkat Nabi Musa itu berfungsi sebagai bukti kebenaran risalahnya. Itu namanya mukjizat. Jadi mukjizat artinya satu peristiwa yang luar biasa, ya, yang luar biasa ya, bukan biasa di luar. Nah, itu lain gitu ya. Yang luar biasa yang dibawa seorang nabi yang kemudian kalau orang meragukan itu kemudian dia akan hadapi. Dan yang ragu tadi tidak bisa mengalahkan mukjizat itu. Nah, mukjizat secara garis besar ada 2 macam. Satu mukjizat yang bersifat material, indrawi, itulah mukjizat misalnya termasuk Nabi Musa alaihissalam ini. Nah, mukjizat Nabi Musa yang material indrawi ini akan
selesai masa kemukjizatannya bersama dengan wafatnya Nabi tersebut. Maka begitu Nabi tersebut wafat, selesai hilang mukjizatnya. Semua mukjizat yang indrawi begitu. Nabi Ibrahim yang dibakar tidak hangus, Nabi Nuh yang membuat kapal, Nabi Isa yang menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, memberi ruh burung yang terbuat dari tanah bisa terbang. Itu semua kemukjizatan selama Nabi itu masih ada. Begitu wafat semua finish, selesai. Nah, jenis mukjizat yang kedua adalah mukjizat non material, non indrawi, yaitu apa? Al-Qur'anul Karim. Al-Quran menjadi mukjizat itu bukan materi Al-Qurannya berupa mushaf, tapi ajarannya, petunjuknya, itu yang menjadi mukjizat. Maka meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa atau yang diberikan Al-Quran telah wafat, Al-Quran tetap menjadi mukjizat sampai akhir zaman. Maka kita ini setiap seminggu sekali bersama Al-Qalam mengkaji, mentadaburi ayat Al-Quran, ini berarti kita sedang mentadaburi satu mukjizat terbesar bagi manusia. Maka kita bersyukur, alhamdulillah, karena masih diberi kesempatan seperti itu. Ya, maka kemudian tentang mukjizat ini, terutama Al-Quranul Karim, inilah mukjizat yang terbesar diberikan kepada Nabi yang terpilih, di tempat yang paling suci, di bulan yang paling suci, oleh malaikat yang paling tinggi, semuanya serba paling. Nah, maka orang yang belajar Al-Quran itu kata Rasulullah juga paling baik. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran. Wah, maka Bapak Ibu yang hadir di Al-Qalam ini belajar bersama, ya. Yang kita pelajari apa? Al-Quran. Maka itu mempelajari sesuatu yang paling berharga. Sehingga orang yang mempelajari dikatakan Rasulullah sebagai orang yang paling baik. Sekali lagi kita bersyukur. Alhamdulillah. Baik. Kemudian masih di ayat yang sama, ayat yang utama kita ini, ayat 60. Kemudian Allah memerintahkan kepada Bani Israel itu apa? Kulu washrobu mir rizqillah. Makan dan minumlah dengan rizki Allah. Nah, perintah kalau tadi sudah diberikan anugerah mata air yang sejuk, yang segar, Allah kemudian melanjutkan perintah agar mereka makan dan minum. Nah, di Al-Quran kita temukan perintah makan dan minum, ya, itu memiliki landasan etika paling tidak ada tiga. Ada tiga, ya, tiga. Tiga itu apa saja? Mari kita lihat. Surah nomor 2 ayat 168. Surah Al-Baqarah 168, Allah berfirman, Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Iya, makan minumlah. Di sini katakan apa? Syarat nomor 1 halal. Halal artinya apa itu? Tidak haram. Ya, betul. Halal artinya tidak haram. Sudah betul, ya. Halal artinya tidak haram. Ya, sudah betul. Memang dalam kamus itu sering secara sederhana dikatakan halal itu ziddu haram, lawannya dari haram. Haram lawannya adalah halal. Tentu itu tidak keliru, ya. Nah, kemudian thayyib. Makan minum yang kedua adalah thayyib. Thayyib artinya tidak menimbulkan madharat. Yang kita makan, yang tidak minum, sudah kita pastikan kehalalannya. Asalnya kita peroleh dengan cara yang halal. Barangnya sesuatu yang tidak diharamkan oleh agama. Maka belum cukup. Harus yang thayyib. Yang thayyib itu artinya apa? Yang tidak menimbulkan madharat. Jadi kalau kemudian kita atau seseorang memakan jenis makanan tertentu, terus kemudian dia misalnya alergi, ya, maka itu namanya meskipun halal tidak thayyib. Setelah makan makanan tertentu kok kemudian menjadi
terganggu kesehatannya, misalnya tensinya naik, misalnya kemudian ya di samping bentuk alergi, kolesterolnya naik, itu meskipun halal, itu tidak thayyib. Maka jangan diteruskan. Nah, itu syarat yang kedua ya. Maka ini perintah Allah untuk kebaikan kita nih. Allah ya nggak butuh dengan hal ini. Yang ketiga, satu lagi ketentuannya apa? Halal sudah. Alhamdulillah yang kita makan dari hasil halal. Thayyib sudah, alhamdulillah saat ini kita makan. Apakah kemudian ini boleh kita makan? Boleh. Tapi satu lagi catatannya. Surah nomor 7 ayat 31. Apa firman Allah? Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Gitu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaian yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang Nah, berlebih-lebihan. frase kedua ayat ini Bapak Ibu, makan minumlah jangan berlebihan. Tuh. Jadi dalam urusan makan ini, makan yang halal. Dan juga minum. Kemudian yang thayyib. Satu lagi apa? Jangan berlebihan. Nah, kalau berlebihan ini ukurannya berapa? Ukurannya seperti apa? Masing-masing kita yang tahu. Agama tidak mengatur. Bisa dalam konteks kuantitas jenis jumlah makanannya, bisa juga dalam konteks sikapnya, jangan berlebihan juga. Gitu ya. Karena apa? Nah ini menariknya di Al-Baqarah tadi Bapak Ibu 168 tadi loh. Apa hubungannya perintah makan yang halal thayyib kok dikaitkan dengan larangan mengikuti langkah setan? Ya kan? Jangan ikuti langkah-langkah setan. Karena salah satu jenis godaan setan dalam menggoda manusia itu pintunya itu melalui urusan makan minum gitu loh. Maka itu buktinya ini nanti Bani Israel ini mereka bangsa yang durhaka, sombong, ini urusan makin ini menjadi perkara besar. Sampai sedemikian rupa masuk diabadikan di Al-Qur'an. Ya kan? Kenapa? Mereka bersikap arogan, takabur, tidak mau bersyukur sudah dikasih makan minum yang baik itu. Maka sikap yang berlebihan itu ditunjukkan dalam bentuk apa? Enggak mau bersyukur. Ya repot jadinya. Maka apa? Itulah mengapa doa makan ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa itu minum itu Mbak Naja, minum itu apa doanya itu kira-kira tahu kira gitu ya, doa makan kenapa diatur itulah agama itu karena makan dan minum dalam konteks agama kita itu bukan urusan sepele, urusan yang serius, bagian dari ibadah yang utama. Maka sampai-sampai Allah kan mengajarkan doa, Rasulullah mengajarkan doanya gitu toh. Ya kan? Doanya apa itu? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkailah apa yang Engkau rezekikan kepada kami dan selamatkan kami dari siksa api neraka. Lu urusan makan minum aja kok panjang banget ternyata. Gede banget konsekuensinya berkaitan dengan apa? Siksa neraka gitu. Karena kalau orang itu mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan, kan berarti memasukkan bara api. Diperoleh dengan cara itu halal. Yang kedua apa? Kalau orang itu kemudian bersikap berlebihan dengan makan minum kok sebagai simbol kesombongan gitu ya. Itu kan sudah perbuatan setan. Maka tadi Allah bilang, jangan ikuti langkah-langkah setan. Maka kalau kita lihat para ulama, Bapak dan Ibu, khususnya para ulama sufi, amat hati-hati itu dalam urusan makan minum ini. Sehingga mereka tidak sekedar berdoa, hendak memakan, dan selesai makan. Bahwa dalam setiap makan itu seperti kita sholat menghadap Allah. Maka hati-hati, jaga kesopanan, jaga etikanya. Di samping terus menghadirkan rasa syukur. Ya, ada seorang ulama itu, kalau misalnya makan snack jagung itu nggak dikerok gini, tapi diambil satu-satu. Diambil satu-satu itu nanti kalau makan satu-satu sambil baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad itu.
ya kita ya pasti nggak sabar, langsung selesai kayak gitu kan, langsung glek minum kopi enak itu, terakhir gitu, itu kita ya insya Allah dosa sih enggak, tapi ya itu kita ingin mencoba. Kalau orang itu bisa memposisikan bahwa urusan makan minum pun bisa menjadi sarana untuk takarrub, mendekatkan diri kepada Allah, itu salah satunya seperti itu. Maka tidak selalu dalam bentuk sholat sunnah, berrakaat, atau ibadah sunnah, ritual yang lain. Makan, minum pun urusan menjadi bentuk ibadah. Maka di Al-Quran begitu concern ya, banyak urusan makan dan minum ini diatur, karena apa tadi? Bisa menjadi wasilah sarana kita untuk memperoleh posisi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam bahasa yang lebih simpel, banyak orang menjadi kekasih Allah, yang dikasih oleh Allah karena urusan makan dan minum itu. Ada seorang yang diberi kasyaf. Kasyaf itu kemampuan untuk mata batinnya tajam. Jadi dia bisa membantu orang itu. Speknya begini, nyentuh hati itu bisa itu. Artinya apa? Setiap nasihatnya itu begitu begitu terus menghujam gitu. Rahasianya apa? Bukan karena dia ini orang yang alim, enggak. Bukan karena orang yang rajin. Kenapa? Ternyata istiqomahnya menjaga agar yang dia konsumsi itu yang betul-betul halal. Maka dia terjaga. Nah itu yang artinya apa? Ini sesuatu yang bisa juga kita menjadi pribadi-pribadi yang dikasih oleh Allah melalui apa? Melalui kita mengkonsumsi yang halal, yang baik, dan tidak berlebihan. Baik, mari kita lanjutkan Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ayat 61. Nah, ini ayat cukup panjang yang menceritakan bagaimana bangsa Israel itu kemudian hidupnya menjadi repot gara-garanya apa? Tidak pernah syukur dengan apa yang Allah anugerahkan. Ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, saya baca awal ayatnya. Wa idz qultum ya Musa lan nasbiru ala tu'ami wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardh. Silakan, Mbak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan. Maka mohonlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Iya, kita balik sekarang dari akhir ayat ya. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Kedurhakaan itu menjadikan apa? Tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa syukur dengan pemberian Allah. Coba, anugerah Allah kepada mereka saat itu kan diberikan makanan yang terbaik, minuman yang terbaik. Apa namanya? Manna wassalwa. Ya toh? Yang disebut di ayat sebelumnya itu, dijelaskan itu. Sudah diberikan manna wassalwa, itu adalah jenis makan minuman yang Allah pilihkan. Yang paling cocok sesuai. Tapi kemudian mereka tidak puas dengan itu. Ini gambaran ya, hati orang yang tidak pernah syukur, tomak gitu, repot akhirnya. Itu. Dalam konteks sejarah kemanusiaan, memang salah satu dosa utama, kesalahan utama, atau katakanlah kita sebut sebagai dosa utama dari manusia, itu memang tidak pernah merasa puas. Sisi negatif lah. Sifat negatif manusia itu karena nggak bersyukur, nggak pernah puas atas apa yang Allah anugerahkan, repot jadinya. Buktinya apa? Di samping Bani Israel ini, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam, moyang kita itu loh, kan sudah Allah perintahkan untuk tinggal di surga dengan menikmati semua fasilitas yang telah disediakan. Hanya satu larangan yang Allah katakan, wala taqraba hadhihi syajarah. Kalian jangan mendekati pohon ini, kalian berdua, wahai Adam dan istri.
Jangan dekati pohon ini. Tapi ternyata apa? Mereka mendekati dan akhirnya makan. Kenapa? Wong sudah diberi fasilitas begitu bagus, nikmat. Jawabannya karena mereka merasa ada yang kurang. Maka biasanya Bapak Ibu, hal yang dilarang, hal yang diharamkan dalam agama itu malah sering tarikannya kuat gitu loh. Untuk kita langgar gitu. Maka berhati-hati dengan bentuk larangan itu. Karena apa? Kalau orang itu melanggar, yang rugi ya diri sendiri. Maka Nabi Adam ketika kemudian menyesal, dia berdoa apa? Rabbana walamna anfusana. Ya Tuhan, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Gitu. Maka apa? Atas apa yang telah kita terima, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sewajarnya kita terus bersyukur. Ya, sewajarnya kita bersyukur. Kenapa? Karena orang yang pandai bersyukur sebenarnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Surah 31 ayat 12 Allah berfirman, wa idz qala Luqmanu, ya. Kisah tentang Luqman alaihissalam, Luqman seorang tokoh orang soleh yang diabadi Al-Quran yang sangat bijaksana sampai nasihat-nasihatnya itu diabadikan oleh Al-Quran. Ya, silakan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Iya, barang siapa yang bersyukur, sebenarnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Allah tidak membutuhkan rasa syukur kita, Bapak Ibu. Tapi setiap syukur itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Nah, syukur seperti apa yang dapat menghantarkan kita untuk meraih kebaikan, menghindarkan keburukan. Di antara yang Allah ajarkan agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur, yang pertama apa? Dalam hati kita menyadari, meyakini bahwa semua anugerah yang kita terima hakikatnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita sebut sebagai syukur di dalam hati kita. Allah ajarkan hal ini misalnya melalui ucapan lisan Nabi Sulaiman alaihissalam yang diabadikan di surah nomor 27 ayat 40 ya. Surah 27 ayat 40 namanya surah An-Naml. Apa firman Allah kisahnya? Qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla yartadda ilaika tarfuk falamma ra'ahu mustaqiran 'indahu qala hadza min fadli rabbi. Nah, ucapan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika dia, Sulaiman, melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia. Iya. Ya, tadi pernyataan Nabi Sulaiman alaihissalam atas semua nikmatnya itu beliau bilang hadza min fadli rabbi. Ini semua karunia Tuhanku. Ini semua adalah bentuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman tidak mengatakan ini semua kerja kerasku, ini semua karena kepandaianku. Tidak, tapi ini semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat pertama agar kita mudah menjadi orang yang bersyukur itu tanamkan dalam hati kita segala bentuk yang kita raih itu hakikatnya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kemudian itu harus kita jemput dengan ikhtiar, ya, itu juga menjadi sebagian dari syariat yang Allah tetapkan, berusaha, berikhtiar, misalnya gitu. Tapi hakikatnya yang memastikan hasil yang kita raih adalah Allah Subhanahu wa taala.
Ya, maka kalau kemudian misalnya kita diberi keberhasilan dalam usaha, katakan ini semua karunia Tuhan. Kalau kita diberi keberhasilan, anak-anak kita lulus dalam ujiannya, berhasil dalam pendidikannya, dan kemudian juga beruntung dalam memperoleh pekerjaannya, katakan ini semua karunia Tuhanku. Kalau kemudian kita dianugerahi badan yang sehat, segar, dan proporsional, katakan ini semua karunia Tuhanku. Jangan mengatakan ini karena dietku. Jangan begitu. Meskipun sarananya iya. Ya, nanti jangan kemudian kita membagi rahasia keberhasilannya bagaimana. Ya katakan ini dari Allah kok. Nah kalau jalan saya begini, saya diet begini boleh dibagi. Tapi jangan sampai karena apa? Boleh jadi cara yang A belum tentu cocok untuk orang B. Nah kira-kira gitu. Tapi hakikatnya kita akan ada orang yang kemudian misalnya nggak diet tapi ya dikaruniai badan yang sehat ada, tapi yang diet ya enggak sehat-sehat ada juga. Jadi memang begitulah hidup ya, hidup itu memang yang menentukan tuh Allah gitu ya. Manusia hanya belajar terus enggak henti-hentinya, terus mengambil manfaat, belajar dari berbagai macam peristiwa yang terjadi individu maupun kelompok untuk kita ambil ilmunya supaya terus berkembang. Gitu. Hakikat keberhasilan itu dari Allah. Itu adalah sikap yang benar atas orang yang bersyukur. Meyakini semua karunia, semua keberhasilan, hakikatnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah cukup itu? Belum. Syukur nggak hanya dalam hati, tapi juga harus kita wujudkan dalam bentuk ucapan lisan kita. Yaitu apa? Dengan memuji yang telah memberi anugerah. Pujian itu apa? Yang Allah ajarkan, ucapkan alhamdulillah. Maka sebetulnya ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, Bapak Ibu, itu satu bentuk dalam tanda petik, dalam tanda kutip, itu mantra yang luar biasa. Karena itu ekspresi bentuk syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah, hanya milik Allah. Kita ucapkan itu. Kita sering mengatakan ya, kalau ucapan zikir yang lain, misalnya subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, itu tidak ada loh perintahnya di Al-Quran supaya diucapkan. Tapi untuk alhamdulillah itu disebut khusus, kul, katakan, ucapkanlah alhamdulillah. Wah itu banyak ayatnya. Kita ambil satu contoh saja misalnya ya, di surah nomor 17, ayat terakhir, ayat 111 namanya. Surah 17, 111. Allah berfirman, wa qulil hamdulillah, ini menggambarkan hamba Allah yang dikasihi oleh Allah, hamba Allah yang bersyukur. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan dia tidak memerlukan penolong dari kehinaan, dan agungkanlah dia seagung-agungnya. Nah, agungkan. Perhatikan kata ucap dan katakanlah segala puji dengan perintah yang mengagungkan. Allah mengatakan ucapkanlah takbir. Allah Akbar, enggak, tapi langsung agungkan. Jadi kalau memuji harus dengan ucapan lisan kita, kalau mengagungkan yang terpenting dalam sikap dan hati kita, bukan dalam ucapan lisan kita. Maka sebetulnya kita tidak harus terlalu sering untuk memuji Allahu Akbar, enggak harus, tapi yang penting dalam sikap. Dalam sikap dan hati kita mengagungkan Allah itu berarti apa? Mengagungkan perintah-perintahnya dan mengecilkan hawa nafsu kita. Kalau Allah lisannya kalau seseorang mengucapkan Allahu Akbar tapi diam-diam yang diagungkan hawa nafsunya, yaitu berarti hoax. Ucapan takbirnya itu hoax namanya. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Nah, yang menarik juga Allah ajarkan ucapan syukur itu segala puji hanya bagi Allah. Ini berarti apa? Memang semua nikmat dari Allah harus kita syukuri, tapi yang terpenting apa? Hakikatnya semua yang menimpa kita itu hanya bisa menimpa karena Allah izinkan, dan kalau Allah izinkan itu berarti baik, maka kita memuji Allah. Maka memuji Allah itu kata Rasulullah SAW dikatakan apa? Alhamdulillahi ala kulli hal.
Ucapkanlah segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Kita sedang dibully, dicaci maki orang, alhamdulillah, orang itu perhatian sekali dengan kita. Ya. Kan sebetulnya cacian pujian itu kan sebetulnya ya, ini cinta tidak terbalas. Aslinya itu dia sangat mencintai seseorang, sangat menyayangi, sangat menghormati. Tapi kemudian harapannya kok tidak terbalas, maka kecewa toh. Jadilah berubah jadi bulian, cacian. Maka kita alhamdulillah, kita lihat niat baiknya, Masya Allah, terima kasih, kamu baik sekali ya, alhamdulillah. Kira-kira begitu. Meskipun yang keluar dia adalah cacian, meskipun yang keluar dari lisannya adalah kata-kata tidak baik, tidak usah kita ambil hati. Kita nggak bisa mengendalikan lisan orang kok. Ya kan? Kalau kita bisa kendalikan kan pas mau pegang, nggak bisa tuh kira-kira. Ya nggak terserong itu lisan-lisan dia, mulut-mulut dia, mau di ngomong ya tanggung jawab dia sama yang bikin mulut, sama Allah bukan sama kita. Itu cara kita menyikapi untuk alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji atas segala keadaan yang terjadi menimpa kita. Termasuk sebetulnya sama saja loh ya, antara caci maki dengan pujian itu kalau kita tidak hati-hati sama bahayanya. Jangan dibilang kalau yang bahaya itu hanya yang cacian. Udah, cacian itu justru bisa menjadi sarana tangga naik kemuliaan kita kalau kita kemudian bisa sabar. Tapi sebaliknya yang namanya pujian justru bisa menjadi tangga yang mohon maaf menjatuhkan kita. Kalau kita salah meresponnya. Dipuji kita langsung sombong, takabur, wah jelek. Ya. Tapi dicaci kita jatuh, ya jelek juga. Maka apa? Ya mas, proporsional. Ingat, jangan membuang energi hidup kita untuk ngurus sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, sikap orang lain terhadap kita itu kita nggak bisa kendalikan. Yang bisa kita kendalikan apa? Sikap kita dalam merespon apa yang orang lain lakukan terhadap kita. Urusan orang, ya bukan urusan kita. Nanti toh dia akan mempertanggungjawabkan apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi santai aja ya guys. Nah, kira-kira begitu ya. Baik, lanjut ya. Itu yang kedua, syukur dalam maka sering-seringlah kita mengucapkan alhamdulillah setiap keadaan. Itu mantra luar biasa itu. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Termasuk ketika anggota keluarga kita, apakah anak, apakah suami, error, alhamdulillah. Nah, kira-kira gitu. Kan lagi judulnya sama. Kita nggak bisa mengendalikan supaya orang itu bersikap sesuai keinginan kita, nggak bisa. Maka apapun yang dia ucapkan itu, dilakukan itu hanya karena Allah izinkan dan kita mengucapkan alhamdulillah. Kata kuncinya apa? Fokus dengan Allah, bukan fokus dengan makhluk. Hati kita fokus dengan Allah, bukan dengan makhluk. Kalau makhluk urusannya sama, kita juga makhluk. Maka supaya nyaman, fokuslah hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pandang yang Allah dengan mata batin kita, yang semuanya akan menjadi kita bersyukur. Alhamdulillah. Yang ketiga, ada jenis yang kemudian bersyukur dengan perbuatan. Ya, kita bersyukur dengan perbuatan itu apa? Maksudnya segala bentuk aktivitas hidup kita sedapat mungkin di jalan yang benar, rel yang baik. Itu namanya mensyukuri hidup. Ya. Sehingga kemudian termasuk dengan bekerja secara baik, beraktivitas hidup yang baik, itu namanya mensyukuri kehidupan ini. Karena salah satu tujuan Allah menciptakan kita, memberi kesempatan hidup di dunia, itu untuk kita berbuat baik yang bernilai ibadah. Maka Allah bertanya untuk mengecam di ayat sebelumnya, kita sudah lewati ya, Al-Baqarah 28, coba lihat surah 2, ayat 28, apa firman Allah? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Iya, bagaimana kalian tidak bersyukur loh? Wong kalian itu tadinya tidak ada alias mati, tidak wujud di dunia ini. Ya, maka kemudian kuhidupkan kalian.
dalam perspektif yang positif, dalam perspektif orang yang bersyukur, maka kita bersyukur karena diberi kesempatan oleh Allah hidup di dunia menjadi makhluk yang paling mulia, bukan jadi batu misalnya, bukan jadi tumbuhan misalnya, bukan jadi binatang misalnya. Kita Allah ditakdirkan menjadi sosok manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mestinya bersyukur. Tapi dalam perspektif orang yang putus asa, dia tentu akan mengatakan apa itu? Saya tidak minta dilahirkan kok. Oh, ini orang putus asa itu. Maka lebih baik saya mati aja. Oh, ini orang yang kemudian tidak bisa melihat sisi baik dari kehidupan ini, tertutup. Ya sudah, judulnya repot jadi hidup. Kenapa yang lihat buruk terus? Tapi sebaliknya kalau orang itu melatih diri untuk selalu melihat yang positif, yang baik dalam hidup ini, ya yang diberi kebaikan. Gitu. Jadi akhirnya apa? Kenapa syukur ini adalah satu bentuk pilihan jalan hidup yang cepat mengantar kita bahagia. Sebaliknya orang yang kemudian kurang syukurnya atau bahkan tidak syukur menjadi repot hidupnya, ya toh, itu tadi, itulah jalan Tuhan. Maka berkaca dari pelajaran hidup bangsa Israel yang tidak pernah bersyukur, maka hidupnya direpot terus. Mungkin sukses secara materi, ya. Bangsa Israel kita tahu sampai hari ini menjadi bangsa yang dianugerahi oleh Allah kelebihan-kelebihan. Tapi untuk bahagia jelas tidak mungkin. Karena bahagia itu hanya milik orang-orang yang bersyukur. Itulah mengapa setan itu kalau menggoda manusia, target utamanya apa? Agar manusia tidak bersyukur. Surahnya nomor 7, ayatnya 17. Apa firman Allah? Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, belakang, kanan, dan kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Iya. Ini ucapan setan ya, yang akan bekerja keras menggoda manusia dengan target di akhir ayatnya setan mengatakan apa? Engkau akan mendapati kebanyakan manusia, wahai Tuhan, tidak bersyukur setelah saya goda. Kenapa setan mengatakan demikian? Jawabannya, karena kalau manusia pandai bersyukur, hidupnya akan bahagia. Jadi semuanya nyaman, nggak repot. Gitu. Dan kalau orang itu hidupnya bahagia, susah digoda setan. Gitu. Yang gampang digoda itu kalau orang hidupnya nggak bahagia karena kurang syukur. Statusnya isinya keluhan, terus tiap hari itu ada saja yang dikeluhkan. Ya kan? Hari Senin sudah pagi-pagi bikin status, kenapa aku yang harus mengalami? Wow. Hari Selasa nanya lagi, sampai kapan ini terjadi? Hari Rebu ganti lagi, dosaku apa? Lo yang suruh jawab tuh siapa kok nanya terus begitu? Ini contoh ekspresi hidup orang yang tidak bersyukur, isinya ngeluh saja. Padahal sebetulnya kalau kita ajak pelan-pelan ngomong, nggak tahu loh, apakah dengan mengeluh itu masalah menjadi selesai? Nggak ada cerita, Pak. Kalau toh harus ngeluh, nggak dilarang loh ya. Ngeluhlah sama yang bikin hidup. Allah Subhanahu wa taala. Toh yang mengizinkan satu masalah yang terjadi ya Allah. Maka kalau pengen ngeluh, ya ngeluh sama yang mengizinkan terjadi siapa? Allah. Gitu. Nah, itu salah satunya begitu. Maka kalau ilustrasi yang paling sederhana ya, paling gampang itu apa itu? Kalau semakin kita berusaha sekuat tenaga dengan kekuatan diri sendiri, lilitan persoalan hidup kita hadapi itu tanpa melibatkan Allah, lelah kita dan masalah nggak selesai. Itu. Maka burung elang itu kalau dia kena musuh, ada ular yang mengganggu dia, langsung dia terbang tinggi. Semakin tinggi dia terbang, itu kan oksigen semakin nggak ada. Itu ular langsung lemes, jatuh dia. Demikian juga hidup manusia. Kalau kita terus menghadapi kesulitan hidup, semampu kita bertahan, terus kemudian berserah diri kepada Allah dalam munajat kita, membubung tinggi, melangitkan hati kita, doa-doa kita, ya masalah itu akan lemes, kehabisan energi, lepas dengan sendirinya. Begitulah gambaran kehidupan manusia sebetulnya seperti itu. Nah, agar kita punya energi yang seperti itu apa? Bersyukur. Tuh, ya.
Kita senantiasa agar tidak repot hidup kita, perbanyaklah kita selalu bersyukur. Nah, banyak sekali keutamaan kalau orang mau bersyukur itu, tapi satu hal saja ya, yang sering kan kita mentadaburi ayat bahwa barang siapa jika kalian bersyukur pasti aku tambah, itu sudah pasti itu. Janji Allah begitu. Tapi ada satu hal lagi yang menarik Bapak Ibu. Mari kita lihat surah 4 ayat 147. Janji Allah untuk yang bersyukur apa? Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Ya, silakan Mbak. 4147. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah Maha mensyukuri dan Maha mengetahui. Iya, Allah tidak akan menyiksa kamu, mengadab kalian wahai manusia sepanjang kalian masih mau bersyukur. Ingat, Allah tidak mengadab kamu. Ini bukan berarti Allah tidak akan menurunkan masalah hidup, bukan. Tidak akan menguji kamu, bukan. Tidak akan memberi kesulitan, enggak. Tidak mengadab. Artinya apa? Kesulitan hidup, masalah, problem, kehidupan tetap ada. Tapi kalau kita terus pandai bersyukur, berarti kesulitan-kesulitan itu bukan bentuk azab dari Allah. Tapi itu bentuk karunia yang dibungkus dengan namanya masalah. Karena memang rahmat karunia Allah tidak selalu dibungkus dengan sesuatu yang menyenangkan. Banyak masalah karunia rahmat Allah itu justru covernya itu masalah-masalah hidup. Itu yang dialami juga para nabi. Ya, maka Allah tidak akan mengazab kalian selama kalian masih mau bersyukur dan beriman. Ya, ini sekali lagi, jadi orang yang bersyukur tidak akan pernah diazab. Tapi seandainya tetap ada kesulitan, kesulitan itu pasti adalah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan bentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita berusaha menjadi orang yang bersyukur, yang kita peroleh pasti hanya kebaikan. Kebaikan dan kebaikan. Tidak pernah ada keburukan dalam aktivitas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita buka sesi kedua kita ingin renungkan akhir ayat tadi ya, ayat 61 itu di mana bangsa Israel tadi kan minta apa tadi? Minta, "Mbok ya kami itu diberikan apa namanya tadi, bawang, adas dan kacang adas terusnya gitu ya." Nah, ini hal-hal tersebut itu bukan berarti jelek ya. Itu hasil yang juga tanaman dari anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang Allah berikan sebelumnya berupa manna salwa untuk mereka sebenarnya itu lebih baik gitu loh. Tapi mereka kemudian ternyata apa? Menukarnya dengan yang lebih rendah. Dalam konteks kita sekarang tentu apa yang Allah sebutkan di ayat itu ya baik, misalnya bawang putih tadi, pasol, terus kacang adas, itu juga banyak manfaatnya, bagus saja. Biji-bijian, ya itu salah satu jenis makan yang juga sehat, halalan, toyiban, itu bagus juga. Untuk yang kita sedang diet, itu bagus ya. Kita makan makanan yang berasal dari apa? Dari tumbuhan, dari jenis apa namanya yang keluar ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di saat pandemi ini ya akan banyak sekali apa namanya ramuan yang menjadi baik untuk kita konsumsi untuk menguatkan apa imunitas tubuh kita. Nah, itu hal-hal yang baik. Nah, sekali lagi faidah pelajaran atau hikmah utama dari ayat yang sedang kita tadaburi ini adalah bagaimana atas setiap anugerah Allah itu kita pandai mensyukurinya. Silakan Mbak Rima untuk mulai melanjutkan di termin keduanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ali. Untuk kawan-kawan yang ada pertanyaan, silakan ditulis di chat, nanti akan saya bacakan kepada Pak Ali. Pak Ali, ini udah ada pertanyaan dari Bapak Ismail Akbar di Menteng. Apabila kita terzolimi dan kemudian yang menzolimi kita itu mendapat musibah atau sejenisnya, secara spontan terucap oleh kita, syukur gitu, alhamdulillah. Salahkah ini atau seharusnya kita mengucapkan shadaqallahul azim gitu? Karena kalau zalim kan pasti Allah yang menghukumnya. Iya, betul. Terima kasih Pak Ismail. Ya tentu saja kalau itu jadi sikap utama keliru ya Pak ya.
Itu namanya mensyukuri orang yang dapat musibah toh itu. Gara-gara gue lo kena musibah, tidak boleh begitu. Tapi menjadi bisa dimaafkan kalau itu spontan. Ya sikap spontan kan tadi kan. Spontan itu syukur lo, misalnya kira-kira gitu. Yang penting jangan diucapkan dan jangan di WA aja. Nah, itu masalah kalau diucaprikan itu gara-gara lo ya gara-gara gua kamu akhirnya celaka, jangan gitu ya. Ya kalau kemudian kita mengembalikan semua kepada Allah, nah itu lebih benar tuh Pak. Kita mengatakan maha benar Allah atas janjinya ya bahwa orang yang berbuat jahat pasti akan mendapatkan balasannya. Misalnya begitu, itu jauh lebih baik. Meskipun juga kita mesti bersikap hati-hati, tetap apa? Memberi empati. Mudah-mudahan dengan musibah itu dia mendapat petunjuk, bisa terbuka hatinya, bisa menjadi lebih baik. Itu jauh lebih baik. Ya. Kita intinya apa? Atas orang yang mendapat musibah itu kita doakan. Semoga dengan musibahnya itu membawa kebaikan buat orang yang bersangkutan. Ya, kita tidak justru bahagia dengan musibahnya, tapi kita mengambil hikmahnya. Oh iya, benarlah janji Allah. Orang yang berbuat jahat pasti akan menerima akibat kejahatan. Lanjut. Ya. Berikutnya dari Ibu Dery ini Pak, jika seseorang terlahir sebagai non-muslim dan tidak menjadi muslim sampai akhir hidupnya, apakah menjadi manusia yang berdosa? Baik, mari kita lihat ayatnya Bu. Di surah nomor 17, ayat 15. Ya, surah 17 ayat 15. Allah berfirman di ayat ini, "Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Iya, tidak akan dinilai berdosa, Bu. Seorang itu menjadi non-muslim kalau memang dia sama sekali belum tahu tentang risalah ajaran Allah ini. Belum ada yang memberitahu, belum ada yang menjelaskan dengan baik dan benar. Mungkin dia sudah tahu ada agama Islam, dia sudah tahu ada agama Tauhid, tapi pengetahuannya itu mungkin dari sumber yang salah, dari informasi yang sudah dipelintir dan seterusnya. Maka kemudian ketidakislamannya bisa ditolerir dan Allah mengatakan sekali-kali kami tidak akan menyiksa, berarti tidak berdosa. Tetapi kalau kemudian yang disampaikan para rasul ya, yang kemudian ajaran ini telah begitu masif diberikan, tidak ada halangan apapun untuk mempelajarinya, tapi seseorang itu kemudian menolaknya, apalagi sampai memusuhinya seperti kaum musyrik Mekah dulu ya. Nah, itu yang dikatakan di ayat ini, setiap orang akan menanggung dosa dari yang diperbuatnya. Nah, itu poinnya di situ. Jadi, kalau ini masalahnya, berarti hakikat penilaian seseorang berdosa tidak berdosa, hakikatnya ditentukan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menilai lahiriah semata saja sesuai dengan kita. Tapi hakikatnya, substansinya nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan penilaian akhir atas keputusan kehidupan hambanya. Kira-kira begitu. Lanjut. Ya, berikutnya dari Ibu Endang Little di Berlin nih Pak, jauh. Wow. Apabila kita mendapat pujian atau keluarga yang mendapat pujian, bagaimana menjawabnya agar kita tidak sombong karena kesempurnaan hanyalah punya Allah? Baik. Kita lihat surah nomor 57 Bu Endang, ayat yang ke-23. Ya, surah 57 ayat yang ke-23. Silakan Pak. Likaila ta'usaw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Bismillahirrahmanirrahim. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi kalau kita dipuji, kemudian agar tidak bersikap keliru, apa?
kita bersyukur kepada Allah, menjauhi sikap takabur, Bu. Sombong gitu. Misalnya apa? Ini semua keberhasilanku karena usahaku semata, ini karena prestasiku, ini karena kerja kerasku. Itu yang kemudian harus kita hindari. Maka mengembalinya kepada Allah. Jadi pertama apa? Kalau ada yang memuji keberhasilan kita atau keluarga kita, ya kita langsung alhamdulillah, terima kasih perhatiannya. Ya, dalam hati kita mengucap ini semua karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Jadi ayat ini menggambarkan apa? Jangan putus asa kalau dicaci, tapi jangan berbangga diri kalau dipuji. Ya sudah, semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ucapannya apa? Alhamdulillah. Bentuk sikap batin kita apa? Ini semua karunia Allah. Bentuk lahiriah amal kita apa? Ya kemudian kita berbuat baik sewajarnya. Itu insya Allah cara kita merespon atas pujian orang terhadap keberhasilan atau anugerah yang kita terima. Terima kasih Bu Endang. Lanjut. Ini dari Ibu Harnita Kamal. Assalamualaikum Pak Ali. Mohon tanya, ingin mengetahui bentuk natura mana wasawa yang diberikan Allah kepada Bani Israel. Terima kasih. Nah, menarik sekali. Saya juga penasaran nih Bu, bentuknya kayak apa ya sekarang ini ya, kira-kira yang mana wasawa itu. Nah, diyakini oleh para ulama tafsir, sekarang memang sudah tidak ada Bu jenisnya ini hari-hari ini. Sama dengan syajaratul khuld itu, ya buah keabadian yang Adam dilarang mendekatinya itu loh. Itu sekarang apa ya kok nggak boleh itu? Oh, kita penasaran juga sih kan gitu, pengen gitu ya. Kalau di Alkitab konon katanya apel gitu, buah apel. Kan saya kira kalau di Al-Qur'an tidak disebut jenis, hanya dikatakan ini buah keabadian. Itu buah apa? Wallahu a'lam. Sama dengan bentuk manna wasalwa ini. Nah, ini jenis apa? Wah, itu kalau masih ada kan saya kira itu harganya tinggi banget ya. Wah, gitu ya. Nah, mungkin akan menjadi komoditas yang luar biasa itu. Tapi sampai hari ini kemudian kita tidak karena memang itu kira-kira itu apa ya, produk khusus gitu loh. Kalau sekarang itu istilahnya apa itu limited edition. Oh, edisi khusus untuk Bani Israil saat itu, maka kan itu terbaik sebetulnya. Lagi itu kok malah pengen yang biasa-biasa saja gitu. Itu yang dikecamkan gitu, Bu. Maka kalau sekarang ada berarti ya nggak limited edition, nggak luar biasa. Karena yang justru untuk episode itu sajalah itu Allah berikan. Nah sekarang maka kita tidak mengetahui persisnya apa yang dimaksud. Nah sekarang apakah masih ada atau sudah punah? Wallahu a'lam. Gitu. Terima kasih. Berikutnya dari Ibu Ita, Pak Ali, bagaimana bila dipikir dengan rasional memang paham harus bersyukur, namun hati rasanya masih belum tenang dan gelisah karena merasa belum bermanfaat. Bagaimana caranya agar bersyukur itu terus bersemayam di hati? Iya, jawaban dari Rasulullah nih ya Bu ya, Bu Ita ya. Jawaban Rasulullah atas pertanyaan seperti itu, apa beliau katakan? Qul amantu billah tsumastaqim. Katakanlah kalau kita sudah berkomitmen saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Nah, proses yang begitu, Bu. Tenang, banyak temannya begitu, Kak. Ya, tenang aja gitu. Banyak teman yang seperti itu. Jadi, ini kita pahami sebagai sebuah proses perjalanan spiritual kita. Jadi tidak masalah bahwa kemudian kita tahu harus bersyukur nih, tapi kok belum ikhlas ya dengan situasi seperti ini, ya enggak apa-apa, tapi proses. Kalau terus kemudian misalnya kita langsung tek jadi orang bersyukur terus, malah jadi malaikat nanti, malah repot. Ya biasa manusia itu ya. Jadi kadang-kala seperti itu. Kita ingin menerima realitas yang kita hadapi, tapi kok terkadang mangkal juga misalnya. Ya itu nggak apa-apa. Maka fluktuasi keimanan seperti itulah yang menjadikan kita itu akan semakin kuat, akan semakin naik level derajat spiritual kita. Dengan catatan apa? Itu berarti sebuah kesadaran istiqomah itu penting. Kata kuncinya begitu. Nah, memang seperti itu. Dan itu dialami bukan hanya kita. Para sahabat Nabi pun juga demikian. Gitu. Maka yang penting apa? Kita menyadari, oh iya, itu hal yang wajar saja. Maka terus kita berusaha konsisten istiqomah dengan niat-niat baik kita, termasuk bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Bu Ita. Lanjut. Ya, berikutnya dari Ibu Diana nih Pak. Pak Ali, bagaimana kita mensikapi tren di mana produk-produk modern sekarang banyak dilabeli halal? Bahkan sampai kulkas pun ada yang dilabelin halal. Apakah ini menjadi wajib bagi kita untuk selalu mencari produk yang sudah dilabeli halal? Kalau secara lahiriah sudah jelas halal, ya nggak usah dilabeli loh Mbak.
Ya, misalnya atau pengen beli duku Palembang, cari yang halal ya udah usah gitu ya. Duku Palembang sudah jelas halal gitu ya. Maka untuk hal-hal yang kemudian meragukan kehalalannya khususnya dari unsur-unsur dibuatnya dan seterusnya, maka itu yang perlu kemudian kita memastikan. Kalau sudah ada labelnya sudah nggak usah nanya-nanya juga gitu. Jadi intinya seharusnya ya kalau kulkas ya enggak. Ya kalau kulkas kan bukan dimakan, itu dipakai. Ya, kalau untuk dipakai ini kan berbeda pendapat ulama apakah itu harus betul-betul mengandung halal atau kemudian ini sesuatu yang memang ya kan kita nggak masuk ke dalam tubuh kita konsumsi kira-kira begitu. Ada perbedaan. Tapi seandainya ada kita pernah baca bahwa bahan baku pembuat kulkas itu ada unsur haramnya misalnya gitu, ya itu pun juga kemudian ya kan kita nggak konsumsi ya kecuali setahu saya kalau kulkas itu kan alat ya Mbak, bukan jenis makanan dari kulkas kan enggak, alat untuk menyimpan kita. Nabi apakah ini kemudian perlu ya kalau kemudian memang ada unsur-unsur keharamannya ya tetap lebih baik kalau memang ada itu yang kemudian dilabeli. Tapi untuk hal-hal yang kita secara lahiriah normalnya itu memang sudah jelas tidak ada unsur yang haram ya tentu tidak harus merepotkan diri mencari yang label halal ya. Beli kursi, saya yang label halal ya. Nah, kursi itu loh misalnya kira-kira gitu ya, enggak usah itu ya. Terus apalagi barang-barang benda-benda yang kemudian memang tidak kita konsumsi secara langsung dengan makan dan minum ya, itu tentu saja tidak harus merepotkan diri dengan mencari yang label halal. Tapi kalau kemudian kadang-kala itu kan ya sebetulnya niatnya baik untuk kehati-hatian ya. Tapi kalau kelewatan ya berlebihan ya judulnya segala yang berlebihan itu jadi kurang baik, jadi merepotkan diri. Terima kasih. Yang paling penting belinya pakai uang halal ya Pak? Nah itu yang paling penting Mbak, belinya pakai uang yang hasil dari yang halal. Yang kita beli ada labelnya halal, tapi hasil nipu misalnya itu, hasil jadi mafia tanah misalnya ya itu jadi nggak halal juga akhirnya. Naudzubillah. Lanjut. Berikutnya ada dari Ibu Wiwi nih Pak, terkait dengan surat 17 ayat 15. Dosa tidak bisa ditanggung oleh orang lain, tetapi ada banyak pendapat bahwa dosa istri ditanggung juga oleh suami. Bagaimana nih penjelasannya Pak Ali? Baik, prinsipnya dosa ditanggung masing-masing. Tapi kemudian setiap orang ketika berinteraksi, kemudian berkonsekuensi atas hak dan kewajiban, maka itu menimbulkan sanksi, menimbulkan konsekuensi. Nah, kalau dosa istri ditanggung suami, itu maksudnya ketika suami khilaf tidak membimbing istrinya, kan itu kewajibannya. Maka akhirnya istri jadi berdosa, nah itu sebetulnya bukan karena dosa istrinya yang ditanggung suami, tapi karena suami melalaikan kewajibannya, gitu loh. Kalau suami sudah berjuang, berusaha mendidik, membimbing istrinya, kalau istrinya tetap berbuat dosa, ya selesai itu. Dosanya nggak ditanggung oleh suami. Itu maksudnya ya. Jadi sebetulnya karena ada interaksi, terus interaksi itu menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban, maka kewajibannya itulah yang melekat dan ada konsekuensi tanggung jawab. Itu. Jadi tidak berlaku mutlak ya. Pokoknya dosa anak pasti tanggung orang tua, dosa istri tanggung suami, enggak begitu. Ya, yang ditanggung itu maksudnya kalau ada unsur kesengajaan untuk tidak melakukan kewajibannya. Orang tua tidak mendidik anaknya, ingat, meskipun anaknya baik, tetap dosa orang tua itu. Nah, saya ulangi ya. Kalau orang tua tidak bertanggung jawab, tidak mendidik anaknya, ditelantarkan, anak itu akhirnya misalnya dipelihara di yayasan, dipelihara neneknya. Ingat loh ya, meskipun anaknya berbuat amal soleh, itu orang tua tetap kena dosa. Kenapa? Dia mengabaikan kewajibannya. Gitu. Jadi ini bersyarat berlakunya ya tentang. Tapi prinsip dasarnya apa? Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatan masing-masing. Lanjut. Berikutnya dari Bapak Putut, Pak. Bagaimana bila orang terlahir muslim dan ikut aturan muslim, sholat, dan sebagainya, tetapi setelah umurnya 50 tahun menjadi non-muslim? Sebagai teman, apa yang harus kita lakukan? Ya, yang kita lakukan mendoakan, Mas. Mendoakan saja. Kalau mungkin menasihati, nasihati. Tapi kalau enggak, mendoakan. Udah cukup. Selesai. Itu kita langsung ya lakum dinukum waliyadin masing-masing saja. Kita sudah
melakukan apa yang seharusnya sebagai seorang kawan untuk dilakukan, yaitu apa? Memberikan pandangan, nasihat, dan sekaligus mendoakan. Sudah selesai. Nah, nanti keputusan hidup masing-masing tentu akan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing individu. Ya kita bisa hanya mengatakan, ya itulah hidup. Rasulullah juga misalnya gitu. Hari ini Muslim, ya pagi Muslim, kemudian sore bisa non-Muslim. Sorenya non-Muslim, paginya bisa menjadi Muslim. Nah, itu manusia seperti itu dinamikanya. Maka kita tidak tahu hati seseorang kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah pentingnya kita terus berdoa supaya diberikan istiqomah dalam keislaman, keimanan kita. Ya, maka kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih Mas Putut. Lanjut. Berikutnya dari Putri nih Pak. Assalamualaikum Pak Ali, saya mau bertanya. Beberapa waktu lalu suami menjadi saksi nikah untuk temannya yang menjadi seorang mualaf perempuan. Namun beberapa waktu setelah menikah, sang perempuan itu sepertinya pura-pura mualaf hanya sebagai syarat nikah. Jadi tapi suaminya nggak tahu gitu. Apakah kalau temannya hanya pura-pura? Apakah suami yang menjadi saksi itu berdosa? Enggak, Pak. Nahnu nahkum bil dzawahir. Niat kita sudah benar dengan menjadi saksi yang benar, ya. Kita melihat lahiriahnya. Bahkan urusan hati itu urusannya dia sama Allah, bukan urusan kita. Nah, kecuali kalau kemudian dia mengucapkan juga, mengatakan juga, kamu nggak jadi saksi saya mu'alaf, tapi ini mu'alaf bohong-bohongan ya. Nah, kira-kira gitu ya. Kan sudah ngomong namanya itu. Itu udah lahir, jangan maaf. Agama buat kami bukan urusan main-main, nggak boleh seperti itu. Nah, tapi kalau secara lahiriah dia ngomong serius gitu ya, bukan sih Muslim itu, bahwa kemudian kenyataannya ternyata orang bersangkutan main-main, itu urusan yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita kembali kepada apa? Niat. Niat kita membantunya, menolongnya, mendukungnya menjadi seorang Muslim, bahwa realitasnya kemudian dia bohong-bohongan, yaitu tanggung jawab dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Berikutnya dari Ibu Mini Meraksa. Pak Ali mau tanya, apakah apapun yang kita dapat, baik itu sesuai ataupun tidak sesuai, kita tetap harus bersyukur? Oh iya, betul, harus bersyukur. Tetap harus bersyukur. Landasannya apa toh? Begini, di samping hadis Nabi yang tadi kita sebut, alhamdulillah kulli hal, karena sebetulnya kalau yang kita peroleh katakanlah tidak sesuai dengan yang kita harapkan, itu karena keterbatasan pengetahuan kita. Yang sebenarnya itu terbaik buat kita, gitu loh. Maka Al-Quran mengatakan, coba kita lihat ayatnya, surah 2, 216. Ya, surah 2, 216. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Poin kita di pertengahan ayat, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Nah, poin kita pada pernyataan dari Allah yang mengatakan, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik. Boleh jadi kamu mencintai, menyenangi sesuatu, padahal itu buruk. Allah Maha tahu, kalian wahai manusia tidak tahu. Nah, itulah kenapa kita harus bersyukur dengan cara apa? Kita berhusnudzan kepada Allah. Berprasangka baik kepada Allah, apa yang menimpa kita pada mulanya, meskipun kita tidak sukai, ini pasti ada kebaikannya. Nah, dengan kita berprasangka baik dan bersyukur, maka yang kita terima juga kita kebaikan. Yang tidak boleh itu kalau mensyukuri musibah orang, itu nggak boleh. Ya, misalnya tetangga kita tertimpa musibah, alhamdulillah, terima kasih, bagus sekali itu. Nah, itu nggak boleh. Tapi untuk kita supaya bersyukur boleh. Jadi kalau misalnya kita menjenguk kawan kita yang sakit, diam-diam kita bersyukur atas dianugerah sehat dalam hati kita, boleh. Terima kasih Allah, Engkau tetap berikan kesehatan. Itu. Tapi jangan diucapkannya itu di hadapan yang sakit. Tidak boleh gitu, ya. Karena apa? Itu tidak empati namanya. Meskipun itu boleh anjuran agama, tapi jangan diucapkan di hadapan orang yang nanti kemudian justru bisa menambah luka hatinya, masalahnya. Begitu. Lanjut.
Berikutnya dari Ibu Anis Tiwi, Pak Ali, karena sekarang kan kita banyak interaksi secara online, tertulis atau WhatsApp. Bila kita bersyukur, bila misalnya kita dipuji, apakah harus kita tuliskan kata-kata Alhamdulillah, terima kasih kepada orang yang memuji kita? Apa boleh kita mengucap dalam hati saja kata Alhamdulillah? Iya, tergantung interaksi kita dengan sikap dengan dekatannya ya. Level kedekatannya seperti apa ya. Kalau kita memandang mengucapkan alhamdulillah itu membawa kebaikan, maka tuliskan alhamdulillah, terima kasih teman-teman atas semua apresiasinya. Maka ucapkan alhamdulillah. Ya jangan terus kemudian sama sekali tidak menjawab. Itu nanti dinilai kurang etis gitu ya. Tapi kalau kemudian sudah kita rasa cukup, ya sekali, karena begini ya, kadang-kala kalau dalam grup itu ya, kita sekali mengucap alhamdulillah, nanti kan ada kawan yang belakangan muncul terus. Nah, kalau setiap orang terus kita beri satu alhamdulillah kan mungkin itu akan berat, tapi mungkin satu kali aja itu sudah cukup. Selebihnya kita dalam hati itu lebih bagus. Ya, sekali kita ucapkan, tuliskan, tapi selebihnya kita dalam hati. Kalau yang lebih penting itu di dalam hati kita niatnya gitu. Ya, bukan dalam konteks tulisannya itu, tapi dalam konteks kita bermuamalah di dalam grup WA, dalam grup medsos, tetap itu baik kalau kita tuliskan. Jadi kembalinya ke niat kalau mau tuliskan atau tidak gitu ya. Itu. Kalau niatnya itu saya tuliskan alhamdulillah biar orang menyangka aku ini orang yang pandai bersyukur. Nah, itu yang nggak baik juga. Gitu ya. Jadi sebaiknya kita kembali bersungguh-sungguh untuk apa? Untuk kemaslahatan bersama dengan syukur dalam hati yang sungguh-sungguh, atau kemudian menginspirasi orang dengan dituliskan alhamdulillah. Lanjut. Berikutnya dari Ibu Evita, Pak Ali, dalam surat 4 ayat 147, bahwa bila bersyukur tidak akan diazab Allah. Namun bila tetap ada kesulitan, maka itu rahmat Allah. Bagaimana membedakan bahwa ini azab atau peringatan Allah dan ini rahmat? Karena kan kadang-kadang manusia biasa suka melakukan kesalahan. Mohon Baik, terima kasih Bu. Atas problem kesulitan yang kita hadapi dengan sikap yang sabar, kita tambah baik, itu rahmat. Meskipun masalahnya itu musibah, meskipun itu bentuknya sesuatu yang nggak kita sukai, maka itu bentuk rahmat dari Allah. Jadi yang menentukan ini sebetulnya azab atau rahmat pada akhirnya sikap kita menghadapinya. Ya, kalau kita diberi anugerah kan mestinya itu anugerah, rahmat. Kalau diberi anugerah misalnya kita untung dalam usaha kita, lulus ujian anak kita, tapi ternyata kita sombong, maka itu jadi azab. Gitu. Jadi yang pada akhirnya akan menjadi azab atau rahmat apa yang menimpa kita, sebetulnya sikap kita, bukan apa yang menimpa kita. Meskipun itu berupa kesulitan, problem hidup, musibah, hal-hal yang buruk yang kita alami, kalau kita bersabar, berprasangka baik pada Allah, maka semuanya itu menjadi bentuk rahmat, bukan azab. Begitu, Bu Evita. Berikutnya dari Ibu Betty, Pak Ali mau bertanya, bagaimana jika kita memiliki sahabat-sahabat non-Muslim, di mana banyak kesempatan sebenarnya untuk menjelaskan tentang Islam, tetapi kan khawatir menjadi isu yang sensitif. Apakah ada kewajiban kita untuk dakwah terhadap mereka? Di satu sisi tidak ingin membahas hal-hal yang sensitif, tapi di sisi lain ada rasa sayang terhadap mereka. Ya, terima kasih Mbak Betty. Dakwah harus, tapi tidak harus dengan lisan. Ya, tidak harus dengan kemudian tolong ya, kamu harus muslim, kalau enggak nanti aku enggak bisa. Jangan begitu. Tapi cara terbaik dakwah dengan orang yang dekat dengan kita, teman dekat kita, itu dengan akhlak yang baik. Tunjukkan dengan akhlak yang baik, kita orang yang sangat peduli, kita suka membantu orang, kita penyayangin orang, dengan menunjukkan sikap-sikap positif kita. Itu kemudian dalam hati sambil berdoa, semoga kawan-kawan kami mendapat hidayah ya Allah. Nanti kalau seandainya kemudian Allah berkehendak untuk membuka pintu yang lain, itu akan datang itu. Gimana ya kalau saya pengen jadi? Nah, itu baru masuk kita. Ya, karena apa? Terkadang dengan cara seperti itulah kita bisa lebih mengetuk pintu orang untuk mendapat hidayah. Ketimbang dengan cara verbal tapi tidak diikuti perbuatan. Ya, kita menyuruh orang itu muslim itu aslam itu begini-begini, tapi ternyata perbuatan kita jauh dari yang kita sampaikan, itu tidak efektif. Maka tetap kita merasa bahwa saya harus berdakwah kepada mereka, tapi lebih pada dengan perbuatan nyata, contoh konkret, teladan yang positif. Maka insya Allah itu sudah menjadi sebuah bentuk amal ibadah kita dalam konteks berdakwah.
Gitu. Terima kasih. Berikutnya dari Ibu Dery, Pak. Kalau ibu harus bekerja untuk biaya hidup, sedangkan anak jadi harus diasuh oleh pembantu rumah tangga dan agak terabaikan tugas sekolahnya, apakah dosa? Kalau kemudian situasinya seperti itu, maka yang harus kita lakukan adalah untuk apa? Berusaha untuk seimbang, proporsional ya. Jangan juga kemudian kita terlalu larut berlebihan dalam mengerjakan pekerjaan kita di luar, baik itu di kantor instansi, terus mengabaikan tugas utama kita mendampingi anak, mendidik anak. Jangan juga ya. Tapi jangan juga kemudian kita kemudian meninggalkan salah pekerjaan, fokus anak, ternyata kemudian memang tidak ada yang memberikan nafkah. Nah, maka kemudian usahakan mengerjakan keduanya ini secara proporsional. Nah, saya berprasangka baik tadi dikatakan bahwa agak terabaikan, ini sebetulnya dalam proses ya. Prosesnya itu mungkin di masa ini karena mungkin sedang menuntut fokus kita bekerja, akhirnya anak agak terabaikan. Nah, itu menjadi evaluasi kita, bagaimana cara ke depannya kita ambil pelajaran supaya nggak terabaikan. Kira-kira begitu. Tapi itu tidak kita niati, itu adalah bagian dari realitas hidup yang kita jalani, maka bagaimana ambil hikmahnya saja. Bagaimana kita berikhtiar proporsional dan jangan lupa kita memohon kekuatan, mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap bisa menjalani peran-peran kita seperti itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Lanjut. Berikutnya dari Ibu Endang Little yang di Berlin nih Pak. Pak Ali, di Eropa untuk pasangan mix mengenai mualaf biasanya karena pernikahan. Kemudian setelah beberapa waktu kembali murtad. Apakah pernikahan tersebut batal karena dianggap berzina apabila suami yang murtad? Padahal hubungan suami istri baik-baik saja. Tetapi karena belum diberikan hidayah, suami kembali murtad. Apakah sebaiknya bercerai atau tetap berdoa agar diberikan hidayah kepada suami? Ya, ini ulama fikih berbeda pendapat ya Bu ya. Ya, kalau konteksnya berlaku yang di Indonesia, terus kemudian dia lapor, itu jadi alasan. Itu. Kenapa kok Anda lapor pengen cerai? Ya karena pasangan saya murtad. Ya, itu bisa. Ya, tapi kalau tidak lapor, kalau di Indonesia ya tidak bisa. Ya tetap suami istri. Karena itu menjadi urusan pribadi masing-masing, gitu ya. Jadi dalam konteks fikihnya, memang ini ada beda pendapat. Ada yang mengatakan secara otomatis pernikahannya menjadi tidak sah. Tapi ingat Bu, pernikahan tidak sah itu bukan berarti berzina ya. Jangan lupa, pernikahan tidak sah itu bukan berarti berzina. Ya tidak sah saja. Kenapa? Kalau konsekuensinya, zina itu kan nanti kalau disebut zina kan harus dihukum. Kalau perbuatan yang menurut Al-Quran itu perbuatan kriminal, zina itu. Tapi kalau tidak sah, jangan tidak selalu berarti itu berzina. Contoh sekarang gini, Indonesia ini. Indonesia ini berlaku ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang Perkawinan yang baru sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 174. Itu mensyaratkan kalau usia pernikahan itu bagi wanita itu kan tadinya itu rendah sekali. Sekarang kemudian usia minimalnya itu adalah 19 tahun. Ya, maka kalau kemudian orang menikahi anak di usia 15 tahun, itu pernikahannya nggak sah menurut undang-undang. Tapi kan bukan berarti zina, gitu loh. Contohnya gitu, bukan berarti perbuatan zina. Ya nggak sah saja menurut undang-undang itu. Nah, sama kalau ini ada yang murtad, ya nggak sah saja menurut ketentuan fikih. Karena apa? Karena kemudian kalau urusannya berzina itu berbeda. Berbeda, maka kemudian orang misalnya bernikah siri ya, nikah siri. Itu kan kalau secara hukum namanya juga itu berzina. Oh, nggak ada buktinya. Hitam di atas putihnya nggak ada. Katanya nikah tapi nggak ada buktinya. Ya artinya zina berarti kan. Tapi dari sisi agama, oh sudah ada nikah kok. Nah, ini contoh-contoh dalam konteks ini, ya maka kita kategorikan apa itu namanya pernikahan bermasalah. Nah, bermasalah itu bisa konsekuensi pada hukum, bisa ada konsekuensi pada pribadi masing-masing. Kalau masing-masing menjalaninya nggak apa-apa, nyaman-nyaman saja, terserah masing-masing, akhirnya lakum dinukum waliyadin, ya sudah, itu tinggal tanggung jawab dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks dengan hubungan hukum negara, hukum positif, ya tidak ada konsekuensi apa-apa. Kira-kira begitu. Maka kalau bisa nyarinya sejak awal yang memang yang mudah-mudahan istiqomah itu. Terima kasih. Berikutnya dari Ibu Dian Nur Cahya. Assalamualaikum Pak Ali. Apabila terselip rasa senang dan bangga apabila baru berbuat baik,
walaupun tidak terucap dan buru-buru istighfar lillahi ta'ala, apakah mengurangi pahala dan amal ibadah kita? Oh enggak, itu bagus. Memang salah satu cara membahagiakan hati kan berbuat baik. Itu anugerah, alhamdulillah. Itu. Jangan diistighfari malah gitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kok saya bahagia sih habis berbuat baik? Ya jangan, malah disyukuri itu, alhamdulillah. Nah kan normalnya orang berbuat baik itu, kalau ikhlas ya, itu bahagia. Gitu loh. Karena kan Nabi itu mengatakan, albirru matma'anna ilahil qalb wa matma'anna ilahin nafs. Itu kata Nabi itu sabdanya dari sahabat Wabisah. Perbuatan baik itu yang dengan berbuat baik itu hatimu tentram, jiwamu damai, kamu bahagia, dengan ekspresi itu kamu kemudian bersyukur, ya bagus, itu betul-betul berbuat baik. Namanya gitu ya. Jadi bukan malah istighfar. Yang istighfar itu kalau kemudian sudah terselip kata-kata yang membanggakan diri. Itu. Nah, itu misalnya apa? Wah, ini saya sukses kan karena saya kerja keras itu, terus dibikin status. Nah, itu yang istighfar. Tapi kalau kita bangga dalam konteks terima kasih Allah, Engkau anugerahkan semua ini, akhirnya kami bisa merasakan kebahagiaan yang sebenarnya. Oh, itu justru sikap yang benar. Begitu ya. Baik. Berikutnya dari Ibu Monika. Assalamualaikum Pak Ali. Bagaimana cara mengajarkan kepada anak-anak yang baru berumah tangga, yang sering baru menemukan masalah-masalah di rumah tangga, agar bisa melihat bahwa masalah itu rahmat? Oh iya, Bu. Maka kalau di dalam Al-Quran itu, sakinah itu unsurnya dua, Bu. Mawaddah warahmah. Ya kan, itu kan ayatnya litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Itu di surah Ar-Rum ayat 21, ayat yang sering ditempel di undangan nikah. Ya kan? Itu sakinah unsurnya mawaddah warahmah. Cara mengajarnya bagaimana? Mengingatkan itu, Bu. Mengingatkan cita-cita pernikahan kita itu sakinah. Sakinah itu bukan berarti tidak ada masalah. Ya, kita sering timbul masalah, tapi kamu harus punya mawaddah. Mawaddah itu apa? Kelonggaran hati untuk menerima kekurangan pasangan kita. Jadi kalau kita timbul masalah, ingatkan itu, Bu. Ingatkan, ya nggak ada orang sempurna. Kamu salah kalau nuntut kamu pengen istri sempurna. Nggak ada istri sempurna. Kamu wahai suami juga istri salah kalau pengen punya suami sempurna. Nggak ada orang sempurna. Yang ada itu yang punya kelebihan dan kekurangan. Maka ingatkan, supaya awet apa? Ingatlah selalu kelebihan dan kebaikannya. Dan toleranlah dengan kekurangannya. Karena kekurangannya itu biasanya muncul setelah nikah. Kalau belum nikah, wapek kabeh. Yang muncul itu kebaikan semuanya. Nah, dalam perjalanan kok muncul yang nggak baik, ya itulah namanya pernikahan, ya begitu. Maka kita toleran. Oh, aku sudah menduga, mesti kalau ya sudah, akhirnya gitu aja. Gitu. Jadi ingatkan begini, Bun, caranya gitu ya. Kebaikan itu seperti matahari. Kesalahan mungkin banyak, tapi seperti bintang. Begitu matahari terbit, bintang sebanyak apapun hilang. Nah, itu salah satu resepnya begitu. Jadi kalau kita mengingat kebaikan pasangan, mengingat kebaikan kelebihan-kelebihan pasangan, pengorbanannya kepada kita misalnya itu, maka kita akan mudah menerima kekurangannya itu. Toleran sekali itu. Ya, dengan kekurangan-kekurangannya itu. Sambil didoakan semoga kemudian tidak berlebihan kekurangannya. Toh kita sebagai misalnya kalau kita sebagai suami, ya kita bukan tipe suami sempurna juga kok. Demikian juga kalau istri, pasti juga ada kekurangannya kok. Maka kalau yang sedang marah ya jangan nggak usah banding-bandingin. Ini salahnya bandingin itu loh. Ini ada suami marahnya sama istrinya itu, "Ma, kamu itu kan sering ikut pengajian Al-Qolam. Gue contoh Khadijah istri Nabi itu kan, oh solihah, sabar loh. Bandingnya kan banget jauh banget itu dengan Khadijah. Lah istrinya jawabnya apa? Emang situ Nabi Muhammad. Oh, kamu seperti Khadijah, lah kan nggak cocok gitu. Jadi artinya apa? Ya kita ajarkan, ingatkan dengan cara apa? Supaya masing-masing pasangan itu untuk fokus dengan kebaikan kelebihannya dan toleran dengan kelemahan dan kekurangannya. Begitu Bu Monika. Terima kasih. Lanjut. Berikutnya dari Ibu Ajeng, ini barangkali pertanyaan terakhir ya. Iya, terakhir Mbak. Ya, Pak Ali, Assalamualaikum. Jika kita berada dalam situasi yang mungkin banyak orang inginkan, tapi rasanya berat untuk kita jalankan dan ingin keluar dari situasi tersebut, apakah ini berarti kita tidak bersyukur ya? Ya, inilah rahasia hati orang. Rahasia hati orang. Rahasia hati orang, wong pengen orang di situ. Giliran kita sudah di situ kok malah pengen keluar. Ini rahasia hati orang ini.
Nah, kita tergantung yang jalani kita akhirnya. Gitu. Nah, pertanyaannya niat keluarnya apa? Niatnya keluarnya itu dari situasi itu karena kurang bersyukur, ya nggak bersyukur namanya. Wah, aku ternyata jelek kok, aku pengen enggak misalnya gitu. Tapi kalau niat keluarnya ternyata ingin mengembangkan diri menjadi pribadi yang lebih baik, ternyata orang yang inginkan itu contohnya gampangnya gini, orang ingin status posisi tertentu karena dianggapnya itu menjadi mudah untuk memperoleh keistimewaan-keistimewaan. Tapi ternyata kemudian kitanya secara pribadi ketika menjalannya itu tidak membawa kebaikan buat kita secara individu, maka memutuskan udah. Nah, jadi kembali dalam konteks penilaian apakah ini bersyukur atau tidak kepada niat kita. Ya, niat kita. Kalau niat kita itu untuk kemudian menjadi hal yang lebih baik, ingin niatnya itu menjadi pribadi yang lebih baik dengan memilih situasi yang lebih baik, maka insya Allah hal itu tidak menjadikan kita bukan orang yang tidak bersyukur. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin gitu ya Mbak Rima ya. Kita akan doa bersama. Mari ini majelis yang baik, majelis ilmu Bapak Ibu. Mohon keikhlasannya untuk kita membaca surat Al-Fatihah yang kita niatkan untuk kebaikan kita semuanya, keluarga kita. Semoga yang mungkin ada jamaah yang kurang sehat, Allah berikan kesehatan. Yang sedang punya kesulitan, kerumitan hidup, Allah berikan kemudahan. Yang punya hajat-hajat yang baik, Allah kabulkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf Mbak Rima akan menutup kajian kita sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Pak Ali atas ilmu yang tentunya sangat bermanfaat bagi kami. Kajian yang akan datang insya Allah akan berlangsung pada hari Minggu 14 Maret 2021 jam 4 sore dengan tema Tadabbur Surat Al-Baqarah ayat 62, yaitu sikap toleran yang diajarkan dalam Al-Quran. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga kita semua senantiasa dalam limpahan rahmat, lindungan, dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Rima Wirasakti, perwakilan dari Kajian Al-Kalam undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.